Bismillahirrahmanirrahim. Taqsimu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma awzini bil-ilmi wa azayni bil-ilmi wa akrimni bil-taqwa wa jamilni bil-afiyah. Artinya, ya Allah, saya senang terpuru dengan ilmu. Hiaskanlah diriku dengan ketenangan jiwa dan muliakanlah diriku dengan takwa dan elokkanlah diriku dengan afiat. Amin amin ya rabbal. Terima kasih kita ucapkan kepada ketua kelas yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk, Ibu aktifkan nama absen dulu. Siapa yang tidak hadir, ya? Adakah yang tidak hadir? Hadir semua ya? Hadir semua. Alhamdulillah. Jadi masih dalam keadaan sehat semuanya. Nah, baiklah anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita ice breaking dulu. Nah, ibu ada nyanyian tentang pembelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang organ pernapasan manusia. Ibu duluan, nanti yang nyanyi silakan diikuti. Ayo belajar sistem pernapasan, udara ke hidung, paring-laring trachea, lewati bronkus juga bronkiolus, masuk alveolus, hembuskan CO2, hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hembuskan CO2. Sudah bisa nggak ibu semuanya? Ya. Oke. Nah, baiklah anak ibu, apakah anak ibu masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Nah, tentang apa pembelajaran kita? Organ pernapasan manusia. Nah, baiklah tentang organ pernapasan manusia, masih ingat. Nah, ibu mau nanya, apa saja organ pernapasan manusia yang anak ibu ketahui? Hidung, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru. Nah, bagus ya anak ibu semua ya, sudah bisa menyebutkan atau masih ingat pembelajaran kita minggu lalu. Siapa yang tahu apa fungsi dari hidung? Coba angkat tangan dulu, siapa yang tahu? Oke, Marfa, dipersilakan Marfa. Fungsi dari hidung adalah untuk menyaring kotoran yang masuk. Iya, menyaring kotoran yang masuk. Tepuk tangan dulu Marfa dulu. Nah, pertanyaan itu yang kedua, siapa yang bisa jawab apa fungsi alveolus? Iya, Siva dipersilakan. Alveolus adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Iya, tepuk tangan untuk Siva dulu. Kita belajar halaman
Tujuan pembelajaran kita hari adalah menganalisis. Nah, siswa dengan berdiskusi, dengan pengamatan, nantinya dapat menganalisis sistem pernapasan manusia. Apa saja nanti poin indikatornya adalah simulasi atau membuat alat pernapasan, bisa membuat badan, sesuai per kelompok masing-masing nantinya. Nah, baiklah Ibu, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan membagikan tes asesmen diagnostik. Ini adalah untuk mengetahui kesiapan belajar anak-anak Ibu semuanya. Tes asesmen diagnostik ini akan Ibu bagikan. Ibu mau bertanya, siapa yang ketika warnanya sama. bernapas memperhatikan bagian perut dan dadanya? Nah, coba siapa yang bisa? Ketika kita menghirup, kemarin kita sudah belajar tentang definisi bernapas. Bernapas itu adalah menghirup oksigen kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Kita hirup. Nah, bagaimana posisi mulut kita kira-kira? Apa? Kempes ketika kita menghirup udara. Berarti paru-paru kita gimana? Terisi oleh oksigen. Ketika kita menghembuskan karbon dioksida, berarti perut kita kembali ke posisi semula. Kalau buncit dia boleh buncit ya. Nah, kemudian paru-parunya ke kempes. Maka kita akan mempraktekkan itu nantinya. Ya. Nah, baiklah anak Ibu, kenapa kita kira-kira perlu belajar tentang pernapasan dada dan pernapasan perut pada kali ini? Nah, gunanya untuk apa? Siapa yang tahu? Untuk mengetahui bagaimana teknik pernapasan perut, bagaimana teknik pernapasan dada. Nah, biasanya pernapasan perut nih, siapa yang hobinya nyanyi? Nah, coba angkat tangan. Pipa, siapa lagi? Sandika, Hermia ya. Ini anak-anak Ibu yang suka nyanyi. Nah, harus tahu bagaimana teknik pernapasan perut. Biasanya para artis itu anak Ibu menggunakan pernapasan perut dalam bernyanyi supaya suaranya itu bagus keluarnya ya. Do re mi fa sol la si do gitu ya. Nah, itu diumpamakan contohnya tadi. Itu menggunakan pernapasan perut ya. Jadi siapa yang hobinya nanti nyanyi bisa digunakan bagaimana teknik pernapasan perut. Jadi kita mengenal bagaimana perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, baiklah anak Ibu, nanti kita sudah akan membuat beberapa kelompok. Nanti Ibu akan membagikan LKPD, lomba kerja peserta didik, dikerjakan per kelompok. Teknik penilaian kita hari ini adalah Ibu akan menilai ada namanya tasamuh, toleransi. Nah, itu dimensi dari RAPP RA-nya ya, proyek pelajar rahmatul alamin yang akan dinilai pada kesempatan kali ini. Kemudian apalagi gotong royongnya. Nah, nanti kerja cuma satu orang, itu dinilai nanti ya. Harus kerjasamanya bagus, disiplin waktunya bagus. Nanti ketika waktu 15 menit, berarti 15 menit harus sudah selesai. Nah, itu harus Ibu nilai nanti ya. Nah, baiklah anak Ibu, sebelum kita masuk ke LKPD Ibu bagikan, ini ada tayangan. Silahkan diamati, nanti membuat alat pernapasan. Ini dia, diamati videonya. Selamat menyaksikan. Lalu, konsentrasi yang seperti ini dan solasi. Bahwa yang makna besar atau solasi kecil ini yang berhubungan dengan diri berkata. Hati-hati ya maknanya. Apa yang pertama? Jadi, yuk kita mulai saja. Yang pertama, kita siapkan beberapa plastiknya dan dipotong dengan cutter. Hati-hati ya menggunakan hatinya. Nah, beberapa plastiknya sudah dipotong. Nanti di bagian kan berhenti. Kita lanjutkan bagian dengan bagian gunting. Oke, sudah nanti deh bagian bawah-bawahnya. Sekarang untuk di bagian sebelah kanan. Yuk kita buat dari 3 sebelah kanan. Kita bagikan menjadi 1. Kita satukan dengan menggunakan solasi. Nah,
tentang apa tadi videonya? Tentang pembuatan alat pernapasan. Nah, itu dia tentang pembuat alat pernapasan. Nah, sekarang Ibu akan membagi beberapa kelompok. Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini kelompok 1, Ibu akan menyuruh buat alat pernapasan. Alatnya sudah dilengkapi ya. Ada pipet, ada balon, ada botol. Sudah disediakan ya, Anak Ibu? Sudah, bagus. Yang ini adalah nanti tugasnya menggambar alat pernapasan di depan di papan tulis ya. Kemudian jelaskan bagaimana perbedaan antara pernapasan dada dan pernapasan perut. Kemudian kelompok 3, nah kelompok 3 akan Ibu suruh membuat bagan-bagan bagaimana proses pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, juga intinya adalah menyebutkan bagaimana bisa menyebutkan perbedaan antara pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, tujuan akan membagikan LKPD-nya, dipersilakan untuk mengerjakan. Nah, per kelompok dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Berapa? 15 menit. Dipersilakan kerja per kelompok masing-masing. Ya, diskusikan siapa nanti yang akan mempresentasikan ke depan, yang ngomong duluan, moderatornya gitu ya, protokolnya. Ya, dibagi-bagi nanti tugasnya ya. Ibu akan menilai bagaimana kerja kelompoknya. Diskusinya. Oke, kita lihat siapakah yang ditutup sayang? Yang ditutup. Ah ya, siapakah yang mendapat giliran pertama? Kelompok 3. Kita kasih tepuk tangan ke kelompok 3 dulu. Kelompok 2, mana kelompok 2? Oke, kelompok 2. Silakan maju ke depan, kelompok 2. Ayo kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada pertanyaan? Oke, ada Apa yang dimaksud dengan pernapasan perut? apa? Nah, terima kasih untuk ketiga kelompok yang sudah tampil di depan. Nah, baiklah kita akan menganalisis jawaban-jawaban dari Ananda Ibu. Siapa yang tahu perbedaan antara pernapasan perut dan dada? Ayo, Sandika. Apa tadi yang benarnya seperti apa? Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Apa yang dilibatkan di dalam pernapasan dada? Otot dan antar tulang rusuk. Bagus. Ayo, pernapasan apa lagi? Sandika apa? Ini, ayo. Perut lagi. Apa pernapasan perut? Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot di diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Apa yang melibatkan apa dia? Otot-otot ya ada di diafragma. Bagus. Nah, baiklah Anak Ibu, setelah kita belajar tadi, Anak Ibu sudah bisa menganalisis dan mengevaluasi dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, Ibu akan membantu juga dalam mengevaluasi jawaban Ananda Ibu. Kemarin kita belajar tentang pernapasan perut dan pernapasan dada. Nah, Anak Ibu, kita evaluasi jawaban Anak Ibu. Tadi sudah dijelaskan oleh Ananda Ibu semua kalau pernapasan dada itu adalah melibatkan antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut itu melibatkan otot diafragma. Bagus, Ibu akan menjelaskan sedikit. Nah, ini dia, ini alat pernapasan manusia. Nah, kita contohkan ketika pernapasan dada, berarti antar tulang rusuk. Ketika Ibu pencet, maka paru-paru akan mengembang karena terisi udara di dalamnya. Nah, ketika tekanan di paru-paru ini rendah, sehingga masuklah udara ke dalam paru-paru. Ketika kita kembangkan kembali, maka dia akan kempes. Kenapa? Karena tekanan di dalam udara tinggi sehingga udaranya keluar dari paru-paru. Nah, kita coba yang pernapasan perut. Pernapasan perut udah ditampilkan kemarin oleh kelompok 1, yaitu membuat alat pernapasan manusia. Kemarin dipraktekkan juga di depan, apa perbedaan antara pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, ini ketika otot diafragmanya itu mendatar, maka paru-parunya mengempes. Sedangkan apabila diafragmanya melengkung, maka paru-paru terisi oleh udara. Karena di dalam paru-paru tekanan udaranya rendah. Kebalikannya, kalau rendah berarti terisi udara, kalau tinggi berarti dia udaranya keluar. Berikutnya, kelompok yang paling bagus tampil akan Ibu kasih reward ya. Nah, maka penampilan yang bagus kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah menampilkan yang terbaik dengan membuat alat pernapasan. Udah Cantik alat pernapasannya ya. Nah, bagi anak ibu yang belum dapat kesempatan mendapat reward, jangan berkecil hati. Tingkatkan lagi prestasinya untuk pertemuan berikutnya. Nah, baiklah anak ibu akan memberikan tes formatif. Nah, ini dia. Setelah kita belajar, ada beberapa tes atau soal mengenai pernapasan perut dan pernapasan dada. Iya, Bu. Ya, Bu. Ini akan dikerjakan. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Apa kesimpulan kita hari ini? Yang pertama, membuat apa tadi? Membuat alat pernapasan. Membuat alat pernapasan. Nah, bagaimana proses pernapasannya? Coba Sandika jelaskan. Pada saat mengapa dia mengembang paru-parunya? Ya. Pada saat mengambil napas,
perut ini mengembang dan paru-parunya mengembang. Pada saat mengeluarkan karbon dioksida, paru-paru akan mengempes dan perut akan mengempes. Bagus, iya. Bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk Sandika. Dilanjutkan, ada lagi yang dapat menyimpulkan apa perbedaan pernapasan perut dan pernapasan dada? Ayo, apa perbedaannya? Perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Otot antar tulang rusuk luar peran mengangkat, sedangkan pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot di rama yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Oke, ya. Bisa Ibu menyimpulkan ya? Menyimpulkan masalah pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, bagus sama Ibu semuanya. Nah, sebaiknya Ibu, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan pesan moral. Pesan moralnya adalah anak Ibu sudah bisa bekerja sama dengan kelompoknya, berarti sudah mencerminkan sikap atau sifat tasamuh namanya. Tasamuh itu toleransi. Ya, sudah bagus, udah kompak, udah kerjasamanya bagus, disiplin waktunya bagus ya, berarti sudah mencapai nilai-nilai dari modernisasi beragama pada kesempatan kali ini. Nah, baiklah Nanda Ibu, Ibu mau bertanya. Nah, ini akan Ibu tayangkan di depan. Ananda Ibu silakan. Ini dia pertanyaan pertama, apakah Ananda Ibu senang belajar hari ini? Senang. Kenapa senang? Seru. Seru. Kenapa seru? Karena Ada alat pernapasan. sebagai contoh. Iya, bagus. Apa lagi? Kelompok yang ini senangnya kenapa tadi? Kenapa senang? Karena anak Ibu membuat gambar pernapasan. Oke, yang di sebelah sana kenapa senang? Karena membuat bagan pernapasan dada dan pernapasan perut. Bagus. Kemudian senang nggak kalau hari ini kita berkelompok? Senang berkelompok daripada sendiri-sendiri Bu, gitu ya. Kalau berkelompok kita bisa berbagi ilmu bersama teman-teman kita. Bagus. Nah, baiklah Nanda Ibu semuanya, pertemuan kita berikutnya itu tentang gangguan alat pernapasan. Ibu, setelah anak Ibu melakukan tes formatif, maka Ananda Ibu sudah mendapatkan nilai. Nah, ada beberapa siswa yang nilainya masih di bawah KKTP, ketuntasan ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini anak Ibu yang masih di bawah nilainya, maka akan diadakan remedial, sedangkan yang sudah tuntas akan diadakan soal pengayaan. Siap? Siap. Oke. Nah, baiklah Nanda Ibu, kita tutup pelajaran kita dengan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Iya, doa pulang aja. Nah, baiklah Nanda Ibu, terima kasih partisipasinya untuk hari ini. Ibu ucapkan, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.